Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel review buku. Pada kali ini saya akan mereview salah satu buku karangan Ustadz Babe Haikal atau Haikal Hasan Baras. Judulnya adalah Menjadi Suami dan Ayah Hebat. Ya, jangan lupa nanti subscribe pesan sponsor. Oke, tanpa panjang lebar kita akan membahas. Jadi, Ustadz Babe ini akan menjelaskan bagaimana caranya menjadi seorang suami bagi istri dan ayah bagi anak yang hebat. Nah, dimulai dari penjelasan hakikat pernikahan, hakikat jodoh. Lalu, Ustadz Babe ini akan menjelaskan tuntunan dalam berumah tangga berdasarkan syariat Islam. Karena buku ini memang genrenya parenting Islami ya. Karena penulisnya seorang ustadz, jadi dasar-dasar rumah tangganya akan berlandaskan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Di buku ini juga diulas bagaimana caranya menyikapi dinamika atau permasalahan dalam rumah tangga ya. Karena dalam rumah tangga pasti akan ada dinamikanya atau boleh dibilang permasalahannya ya, suami istri kadang suka bertengkar atau ada masalah dengan anak-anak dan sebagainya. Oke, kita akan mulai mengulas buku ini. Jadi penulisnya adalah Haikal Hasan Baras atau biasa disebut Ustadz Babe Haikal. Siapa sih Ustadz Babe Haikal ini? Ya teman-teman lebih baik googling lah ya. Siapa Ustadz Babe ini? Sering tampil juga di TV. Ya agak-agak politik dikit ya. Tapi ya kita tidak akan membahas itu. Kita akan membahas isi dari bukunya. Isi dari bukunya murni lebih kepada parenting ya. Jadi tentang berumah tangga ya, terutama bahasan kali ini lebih spesifik bagaimana caranya menjadi seorang suami atau dan ayah yang hebat. Penerbit dari buku ini adalah Gema Insani, cetakan pertamanya Februari 2020. Di tahun yang sama kalau nggak salah ada cetakan keduanya, dan ya kalian bisa searching sampai sekarang pun juga masih tetap dijual ya di cetakan kedua. Oke, bagian buku ini kalau saya rangkum mungkin ada sekitar 4 ya, meskipun daftar isinya banyak, tapi secara umum saya bagi menjadi 4 kategori nanti itu. Jadi Ustadz Babe ini akan bercerita tentang hakikat pernikahan, memilih jodoh ya, lalu yang kedua nanti akan akad pernikahan gitu ya, lalu menanti anak, yang ketiga adalah permasalahan dalam rumah tangga, dan yang keempat adalah menjadi ayah dan suami yang hebat ya. Gimana caranya nanti Ustadz Babe yang akan menyampaikan dalam buku ini, buku itu secara ringkas ya. Oke, karena bukunya pun juga tidak tebal-tebal amat juga ya. Cuma berapa halaman ya? Sekitar 170-an, 170 halaman. Ya, kalau berapa lembar tinggal dibagi dua aja ya. Gitu. Oke. Bagian pertama. Jadi menikah itu adalah fitrah manusia ya. Jadi manusia itu mempunyai fitrah untuk menikah seperti itu atau bersama dengan pasangan lawan jenis. Jadi kalau bukan dengan lawan jenis, nah itu ada masalah berarti. Mau cowok sama cowok atau cewek sama cewek itu masalah, gitu ya. Jadi menikah itu fitrah manusia, itu laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan dari menikah itu adalah ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu kata Ustadz Babe. Nah, jodoh itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala katanya. Jadi kita sebagai manusia ya berusaha sebaik mungkin untuk mencari jodoh itu dan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Oke. Nah, bagian kedua itu adalah eh, terkait dengan akad pernikahan. Nah, jadi hubungan antara laki-laki perempuan dalam hal ini hubungan seks gitu ya, itu haram hukumnya. Tapi setelah akad pernikahan itu menjadi halal. Jadi kegiatannya sama, tapi hukumnya berbeda. Nah, itu dalam Islam itu seperti itu. Yang membedakan itu adalah akad. Nah, akad ini adalah menjadi suatu eh, penanda atau batas dari perpindahan hukum itu. Setelah akad nikah, maka
hubungan laki-laki dan perempuan itu akan menjadi halal. Ya, seperti itu. Nah, salah satu hasil perkawinan adalah keturunan ataupun anak, gitu ya. Tidak dipungkiri, pasangan yang menikah itu mengharapkan momongan atau anak. Jadi anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pasangan. Ada yang dianugerahi anak gitu ya, ada yang anak banyak atau ada yang sedikit, tapi ada juga yang ada yang tidak gitu ya. Dan itu adalah hak dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, bagian ketiga di buku ini disampaikan tentang dinamika dari permasalahan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi katanya laki-laki yang hebat atau suami yang hebat, ayah yang hebat itu dibentuk dari suatu kondisi yang membuat dia harus bisa bertahan. Nah, permasalahan dalam rumah tangga itu secara umum kalau saya baca itu ada internal, eksternal, dan satu lagi yang agak besar atau keumuman di setiap orang, setiap rumah tangga adalah masalah ekonomi. Masalah internal itu seperti apa? Misalkan suami istri tidak cocok, pendidikan yang berbeda, tidak nyambung gitu ya. Ya seperti itu dalam masalah internal. Sementara masalah eksternal itu ada pihak ketiga ya. Itu biasanya akan mengganggu dalam kehidupan berumah tangga. Dan yang ketiga adalah masalah ekonomi ya. Tidak dipungkiri faktor ekonomi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dalam rumah tangga itu terjadi perpisahan atau perceraian ya. Nah, bagaimana cara menyikapi permasalahan dalam rumah tangga? Nah, jadi Ustadz Babe ini dalam menjelaskan permasalahan dalam rumah tangga itu disebutkan kasus per kasusnya. Jadi ada jamaahnya gitu ya, ataupun pengikutnya yang curhat ya, curhat kondisi rumah tangganya. Itu diulas di buku detail seperti itu. Dan Ustadz Babe menyampaikan solusinya secara normatif itu seperti apa. Kalau yang saya tangkap itu memang menyikapi permasalahan dalam rumah tangga harus dipakai itu ilmu agama dan ilmu sosial. Jadi ilmu agama itu nilai-nilai Islam itu dipakai gitu ya, bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri itu dijalankan dengan baik. Dan kalau dari ilmu sosialnya mungkin lebih kepada ilmu sosiologi atau psikologi gitu ya, bahwa suami itu pun harus mengerti dinamika dalam rumah tangga dan cara penyelesaiannya secara keilmuannya gitu ya. Karena dunia barat pun juga mempunyai ilmu itu yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan sosial. Dan yang ketiga adalah terkait dengan komunikasi. Jadi permasalahan dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara kedua belah pihak gitu ya. Bahkan komunikasi ini pun juga jika tidak terjalin dengan dua belah pihak itu bisa menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini yang ketiga adalah terkait dengan ekonomi ya. Jadi kalau ekonomi itu menjadi satu hal yang sangat dominan ya. Bagaimana permasalahan ekonomi bisa menimbulkan permasalahan yang sangat besar dalam satu rumah tangga. Jadi bagaimana ketika ekonomi sulit, bagaimana ketika seorang suami atau seorang ayah berpenghasilan sedikit. Nah, itu bisa membuat rumah tangga itu bubar gitu ya. Nah, seorang suami itu harus bisa keluar dari permasalahan itu. Nah, selain sulit juga ketika ekonomi mapan, seorang suami pun juga jangan sampai berpoya-poya ataupun bertindak berlebihan dengan kemampuan ekonominya. Jangan sampai seorang suami itu menjadi lebih dominan sewenang-wenang ya, dalam artian karena merasa dialah yang menafkahi semuanya gitu ya. Nah, itu menjadi permasalahan juga gitu kan ya. Karena ketika seorang suami menjadi arogan, dia akan lupa ya terhadap nilai-nilai dasar dari rumah tangga itu sendiri. Nah, berikutnya juga seorang suami pun juga harus bisa mengatur ekonomi rumah tangga gitu ya. Tentunya bersamaan dengan istri gitu ya. Nah, lalu di bagian akhir buku ini disampaikan juga cara menjadi ayah dan suami yang hebat. Nah, jadi seorang ayah dan suami yang hebat ini tentunya
ayah itu bagi anaknya dan suami bagi istrinya. Nah, salah satu rumusnya adalah jangan bagi perhatian atau kasih sayang kita kepada seorang istri dan anak itu dibagi dua, misalkan 100% menjadi 50-50, tapi berikanlah masing-masing 100%. Anak itu 100% dan istri itu 100%. Nah, jadi kita harus menunaikan kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita dengan maksimal, seperti itu. Nah, ini kita pun juga terhadap anak-anak jangan lupa katanya untuk menjaga hak anak-anak gitu ya, mengenai hak kehidupan gitu ya, dan juga kewajiban orang tua juga menyembelihkan ataupun akikah ya, menyembelih kambing katanya, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1, dan memberikan nama yang baik. Lalu kalau seorang ibu memberikan ASI ya, dan seorang ayah juga harus memberikan rezeki yang halal dan baik, jangan dari yang korupsi misalkan. Terus juga orang tua harus memberikan pendidikan yang layak ya bagi anaknya, dikenalkan juga dengan Rasulullah SAW dan diajarkan Al-Quran. Dan juga anak itu ketika sudah berangkat balik ya, atau menuju balik atau sudah cukup besar, itu tempat tidurnya terpisah. Itu menjadi penting karena tempat tidur terpisah itu menjaga privasi dan menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Tentunya kayak seperti anak laki-laki dan anak perempuan itu harus dipisah, tidak boleh bersama kalau sudah besar. Nah, berikutnya anak kita juga untuk jaga kebersihan dan kesehatannya, dan juga kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Baik, itu gambaran umum dari buku Menjadi Seorang Ayah yang Hebat. Bukunya cukup ringkas, dan kalau kita baca detail lebih banyak mungkin menceritakan pengalaman Ustadz Babe dalam menyikapi permasalahan jamaahnya dan memberikan solusi dengan nilai-nilai Islami, seperti itu. Itu saja mungkin review buku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa untuk klik subscribe, klik jempol ke atas ya, dan juga loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.